Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review tentang mobil Suzuki XL7 tipe Alpha Matic warna orange terbaru tahun 2020. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7 tipe Alpha Matic warna orange tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki XL7. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Ervin. Untuk kontaknya nanti akan kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Langsung saja, inilah mobil Suzuki XL7 tipe Alpha Matic warna orange yang akan kita review. Sebagai informasi, untuk Suzuki XL7 yang warna orange ini memiliki karakter two-tone. Terdapat kombinasi dua warna. Untuk bodinya memiliki warna orange, sedangkan bagian atap memiliki warna hitam. Kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk grillnya memiliki model muscular dengan aksen warna chrome dan emblem Suzuki pada bagian tengah. Kemudian untuk lampu utama sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu dekatnya terletak pada sisi luar, sedangkan lampu jauh terletak pada sisi dalam. Untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam biasa. Di bawah lampu headlamp terdapat DRL. Lanjut di bagian ujung bawah terdapat lampu fog lamp. Untuk fog lampnya ini memiliki cover berwarna hitam. Dan untuk bagian bawah front undercardnya berwarna silver. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Inilah tampilan samping dari mobil Suzuki XL7 tipe Alpha Matic warna orange. Untuk warna yang selain orange memiliki karakter single tone, bagian atapnya biasanya sewarna body. Tapi untuk warna orange ini memiliki tampilan two tone sehingga lebih sporty. Di bagian atas depan terdapat antena model fix. Masih di bagian atas, di sini terdapat roof rail yang berfungsi sebagai daya angkut tambahan. Serta untuk mobil Suzuki R3 ini juga sudah dilengkapi dengan talang air. Ini merupakan talang air original dari pihak Suzuki sehingga Anda tidak perlu lagi menambahkan talang air sendiri. Untuk list jendelanya semuanya model blackout. Demikian juga dengan spionnya memiliki cover warna hitam. Aksen warna hitam ini berfungsi untuk memberikan kesan sporty pada mobil Suzuki XL7. Di bagian samping depan terdapat side slit. Ini berfungsi untuk memberikan efek aerodinamis. Lalu ada emblem VVT yang menandakan bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi variable valve time. Untuk handle pintunya berwarna chrome dilengkapi dengan switch button. Mobil ini sudah menggunakan teknologi keyless entry. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian bawah. Di sini ada over fender berwarna hitam. Suzuki menyebutnya dengan istilah muscular wheel arch. Kurang lebih fungsinya untuk memberikan kesan gagah pada mobil crossover. Lanjut ke bagian velg. Di sini untuk velgnya memiliki warna black polish. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop jenis NASF. Ban ini memiliki ukuran 195/60 R16 dengan kode 89H. Kembali ke bagian over fender. Di sini untuk tampilan over fendernya memanjang hingga ke bagian belakang. Untuk over fender bagian samping dilengkapi dengan aksen warna silver. Dari bagian bawah kita kembali ke bagian atas. Di sini untuk tangki bensinnya terletak di sebelah kiri. Tangki ini memiliki kapasitas hingga 45 liter. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian samping. Sekarang kita lanjutkan untuk bagian belakang. Inilah tampilan belakang mobil Suzuki XL7 tipe Alpha Matic warna orange. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas, di sini terdapat roof spoiler. Untuk tipe Alpha ini menggunakan model stunning rear upper spoiler. Kombinasi antara warna silver dengan hitam dengan emblem Suzuki Sport pada bagian samping. Di bagian bawah roof spoiler ini juga sudah dilengkapi dengan lampu high mount stop lamp. Ini berfungsi sebagai lampu rem. Kemudian seperti biasa, di bagian tengah juga terdapat wiper belakang. Lalu untuk bagian kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear demister. Ini berfungsi untuk menghilangkan embun. Untuk lampu belakang menggunakan lampu model LED rear combination lamp. Untuk lampu belakang ini tampilannya kurang lebih sama antara tipe Alpha, Beta maupun tipe Zeta. Untuk lampu sennya tetap menggunakan lampu jenis halogen. Di bagian backdoor untuk sisi sebelah kiri di sini terdapat emblem Alpha untuk menandakan bahwa mobil ini merupakan tipe Alpha. Dan di sebelah kanan terdapat emblem XL7. Di bagian tengah backdoor ini terdapat lace garnish berwarna chrome. Ini berfungsi untuk menambah kesan elegan pada bagian eksterior mobil. Dan yang tidak kalah menarik, untuk bagian belakang ini dilengkapi dengan dua buah kamera
Untuk kamera yang ini berfungsi sebagai smart mirror atau kamera DVR, sedangkan untuk kamera yang sisi sebelah kiri berfungsi sebagai kamera mundur. Selain dilengkapi kamera mundur, untuk mobil Suzuki XL7 ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah titik sensor parkir pada bagian belakang. Ini berfungsi untuk memberikan suara buzzer saat mobil mundur. Lanjut di bagian bawah terdapat over fender dengan back underguardnya berwarna silver, dan untuk ban serepnya terletak di bagian bawah. Di sini velg yang digunakan menggunakan velg racing sama seperti velg aslinya, sehingga jika dilakukan penggantian tidak akan mengganggu estetika. Kurang lebih itulah gambaran untuk eksterior mobil Suzuki XL7 tipe Alphamatic warna orange ini. Dari bagian eksterior, sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat bagian interior. Pertama kita mulai dari bagian paling depan. Seperti biasa, pertama kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk tampilan door trimnya semuanya full berwarna hitam dengan aksen warna silver pada bagian tengah. Untuk bahan yang digunakan, pada bagian atas menggunakan bahan model hard plastik. Di bagian tengah terdapat aksen karbon berwarna hitam serta list warna silver pada bagian atas. Untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome. Kemudian di sini terdapat tombol untuk power window serta electric mirror. Di bagian atas door trim, di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Ini berfungsi untuk menghasilkan efek treble pada bagian audio. Dan di bagian bawah terdapat speaker utama. Nah, di sini juga terdapat satu buah cup bottle holder serta kompartemen tambahan sebagai tempat penyimpanan barang. Dari bagian door trim, sekarang kita naik lagi ke bagian atas untuk melihat dashboard. Untuk tampilan dashboardnya juga sama, semuanya full berwarna hitam. Di bagian atas terdapat kisi AC yang bisa dibuka tutup. Lalu ada aksen karbon warna hitam juga di bagian tengah dengan list berwarna silver. Untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan start stop engine. Sudah dilengkapi dengan teknologi keyless. Ada tombol untuk headlamp leveling, kemudian active stability control. Di bawahnya terdapat laci penyimpanan yang tertutup. Serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Untuk tuas pembuka tangki bensin terletak di bawah jok pengemudi, dan untuk tuas pembuka kap mesin terletak di bawah dashboard. Kita kembali ke bagian atas. Sekarang kita lihat untuk bagian setirnya. Kita coba masuk ke bagian interior. Nah, di sini untuk bagian setir sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi pengemudi. Di bagian tengah terdapat emblem Suzuki dan ring warna silver. Di sebelah kiri terdapat audio switch control yang dilengkapi dengan pengaturan handsfree dan juga Bluetooth. Untuk posisinya ini sangat ergonomis sekali. Kemudian untuk tampilan meter clusternya sangat lengkap. Ada speedometer, tachometer, serta suhu. Mobil ini memiliki 2 buah airbag, 1 buah airbag di bagian pengemudi dan satunya lagi di sisi penumpang depan. Untuk sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu, dan di sebelah kiri tuas untuk pengaturan wiper. Untuk setirnya sendiri sudah dilapisi dengan balutan kulit. Posisi pengemudinya juga bisa diatur. Caranya tinggal tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini untuk posisi setirnya bisa diatur secara tilt steering atau naik turun. Sayangnya belum teleskopik. Untuk penguncinya kembali tinggal kita tarik lagi ke atas. Dari bagian setir sekarang kita lanjutkan ke bagian tengah. Di sini terdapat kisi AC, kemudian ada head unit. Head unitnya ini berukuran 8 inci model touchscreen. Ada airbag untuk sisi penumpang depan. Kemudian di sisi samping juga dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Di bagian tengah dashboard terdapat kisi AC yang model memanjang, serta di bawahnya terdapat aksen karbon berwarna hitam dilengkapi dengan list warna silver. Lanjut ke bawah lagi, di sini terdapat glove box. Ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Dari bagian glove box kita kembali ke bagian tengah. Di sini untuk AC-nya sudah menggunakan AC model digital. Di bawahnya terdapat laci penyimpanan yang dilengkapi dengan power outlet berukuran 12 volt, serta di sampingnya terdapat slot untuk USB dan juga aux. Di sini ada 2 buah cup bottle holder yang dilengkapi dengan sirkulasi udara sehingga membuat minuman bisa tetap dingin karena ada saluran ventilasi AC yang masuk di dalamnya. Mobil ini menggunakan transmisi jenis matic dengan 4 percepatan. Di belakangnya terdapat handbrake model mechanical. Lalu ada konsol box yang memiliki cover model soft touch. Konsol boxnya ini bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan tambahan. Mobil Suzuki XL7 tipe Alpha ini merupakan varian tipe tertinggi. Di bawahnya terdapat tipe beta dan juga tipe zeta. Kita lanjutkan lagi, inilah tampilan door trim untuk sisi penumpang samping. Kurang lebih tampilannya sama seperti pintu utama. Ada sabuk pengaman model fix, kemudian di atasnya terdapat assist grip yang model retractable. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan sun visor
yang dilengkapi dengan vanity mirror yang terbuka. Lalu di bagian tengah terdapat lampu kabin. Untuk pengoperasionalnya kurang lebih standar. Nah, di sini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh mobil Suzuki XL7 tipe Alfa adalah adanya tambahan HDR atau Smart E-Mirror yang memiliki kamera di bagian depan dan belakang. Ini bisa digunakan untuk fungsi merekam, sehingga jika terjadi insiden menjadi lebih aman. Lanjut ke sun visor sisi pengemudi. Di sini untuk sun visornya polos. Nah, kurang lebih itulah tampilan untuk dashboard interior bagian depan. Oh iya, ada satu hal lagi. Untuk Suzuki XL7 yang tipe Alfa ini, pada bagian samping sudah dilengkapi dengan seat plate, sehingga dapat menjaga goresan pada bagian bodi. Untuk joknya sudah dilengkapi dengan mode reclining dan juga mode height adjuster. Ini berfungsi untuk mengatur ketinggian jok. Caranya tinggal tarik tuas ke atas, maka untuk posisi jok bisa menjadi lebih tinggi. Untuk bagian depan ini untuk sliding. Untuk bahan jok yang digunakan kombinasi antara bahan kulit dengan bahan fabric pada bagian tengah. Untuk warnanya full berwarna hitam. Nah, kurang lebih itulah tampilan interior depan untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Alfa. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian tengah. Pertama, kita mulai dari tampilan dashboard terlebih dahulu. Di sini untuk tampilan dashboardnya full berwarna hitam, kurang lebih sama seperti di bagian depan. Hanya saja untuk bagian tengah ini tidak terdapat aksen karbon, tetapi untuk handle pintunya tetap berwarna chrome. Nah, salah satu hal yang menarik adalah untuk bagian armrestnya ini menggunakan bahan fabric, sehingga membuat lengan menjadi lebih nyaman. Di ujung bawah terdapat satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, lalu ada kompartemen tambahan, dan juga di ujung terdapat speaker utama. Tidak ketinggalan, di bagian sisi pintu juga terdapat seat plate dengan emblem Suzuki Sport. Dari bagian door trim, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari bagian atas. Di sini terdapat AC double blower untuk menambah kenyamanan sisi penumpang, serta sudah dilengkapi dengan AC grip model retractable dan juga lampu kabin di bagian tengah. Untuk bahan jok yang digunakan sama, menggunakan kombinasi bahan jok kulit dengan fabric pada bagian tengah. Salah satu fitur yang ada di bagian baris tengah ini adalah power outlet. Lokasinya ada di belakang glove box. Ini berfungsi sebagai tempat cas handphone, terutama untuk penumpang baris tengah, sangat fungsional sekali. Di bawahnya adalah laci penyimpanan kecil yang bisa digunakan untuk menaruh smartphone. Kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris tengah. Dari bagian tengah, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Kita lihat ruang bagasinya. Pertama, kita buka pintu belakang terlebih dahulu. Untuk bagasi mobil ini mampu memiliki kapasitas hingga 803 liter. Bisa dibilang cukup luas dan bisa menampung banyak muatan. Di bagian baris belakang, di sini terdapat satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Untuk interiornya di sini full berwarna hitam. Untuk penumpang baris belakang juga sudah dilengkapi dengan AC grip yang model fix. Untuk AC grip yang model retractable-nya terletak di baris penumpang depan dan tengah. Di bagian depan cup bottle holder tersebut terdapat satu buah power outlet lagi. Dari jok belakang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Di sini untuk bagian bagasi masih terdapat tempat penyimpanan tambahan yang model 50-50, sehingga jika di bagian atasnya sudah ada muatan, tidak akan mengganggu untuk akses menuju ke dalam. Untuk toolkit seperti dongkrak dan kunci terletak di sebelah kanan. Lokasinya sangat rapi, sehingga sangat mudah diakses ketika terjadi insiden. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian belakang mobil Suzuki XL7. Dari bagian belakang, sekarang kita akan kembali ke bagian depan untuk melihat kondisi mesin. Pertama, kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk lokasi tuas pembuka kap mesinnya terletak di bagian bawah dashboard. Nah, di sini lokasi untuk tuas dashboardnya. Sebagai informasi, untuk mobil Suzuki XL7 ini menggunakan mesin berkode K15B. Mesin ini juga digunakan untuk mobil Suzuki yang tipe lainnya. Mesin K15B ini memiliki kapasitas 1500 cc. Untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan cover peredam. Mesin ini mampu menghasilkan horsepower hingga di angka 104,7 PS pada RPM 6000 dan torsi hingga 138 Nm pada RPM 4400. Untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur HHC atau semacam hill start assist, kemudian ada electronic stability control, dan juga untuk pengereman terdapat rem ABS dan EBD. Selain itu, untuk bagian kunci, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi keyless entry dan juga immobilizer, sehingga lebih aman dari tindakan pencurian. Lengkap sekali bukan? Jadi bagaimana? Tertarik untuk membeli mobil Suzuki XL7 tipe Alfa ini juga? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar.
Demikian video mengenai review mobil Suzuki XL7 tipe Alphamatic warna orange terbaru tahun 2020. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil ya ditubas mobil. Terima kasih.